Meski berbekal lampu senter, pekatnya malam membuat mata Pak Mujiana harus ekstra awas memastikan rel layak dilewati rangkaian kereta api. Itu tadi cerita para penumpang kereta api. Lalu bagaimana dengan cerita para petugasnya? Bisa jadi Anda tak menyangka kalau ternyata ada petugas yang khusus memeriksa rel kereta api untuk memastikan keselamatan para penumpang kereta api. Seperti yang dilakukan Pak Mujiana ini. Setelah puluhan tahun lamanya ia harus berjalan kaki menyusuri rel kereta api dari Jatinegara hingga Manggarai. Bukan sekedar iseng, karena selama berjalan menyusuri rel tersebut, ia harus memastikan rel dalam kondisi baik dan bersih. Berbekal kunci pas, ia menyusuri rel kereta api yang panjang membentang untuk membersihkan sampah dan mengencangkan baut yang kendur. Ya terutama baut-baut yang patah, baut yang kendor, atau rel patah yang nggak begitu parah, kita tanganin sendiri. Tugas yang berat, apalagi di usianya yang telah hampir setengah abad ini. Setiap jam 11 malam, Pak Mujiana mulai menyusuri rel kereta api seorang diri. Dinginnya angin malam tak lagi ia hiraukan. Meski berbekal lampu senter, pekatnya malam membuat mata Pak Mujiana harus ekstra awas memastikan rel layak dilewati rangkaian kereta api. Jika tak ada hambatan, Pak Mujiana baru akan mengakhiri tugasnya saat pagi menjelang. Soalnya kalau jalan kereta ini lancar, bisa dilewatin kereta api sesuai dengan yang ditentukan gitu ya. Sedihnya kalau jalan kereta ini rusak, kita sedih tuh. Terganggu semuanya. Selain malam hari, Pak Mujiana juga harus melaksanakan tugasnya di pagi hari. Pukul 9 pagi ia harus kembali menyusuri rel kereta api, kembali di tengah teriknya matahari. Kalau musim terang kayak begini alhamdulillah agak mendingan gitu. Tapi kalau musim hujan ya agak sedih sedikit, basah-basahan gitu. Cukup tragis. Untuk tugas yang menyangkut keselamatan banyak orang ini, Pak Mujiana hanya menerima gaji pas-pasan. Hanya sekitar 1 juta rupiah saja setiap bulannya untuk hidup bersama keluarganya di tengah kota Jakarta. Konsekuensinya di waktu luangnya pun ia tak bisa bersantai. Kerja lagi, ya kita punya waktu senggang kita kerja lagi. Cari usaha yang lain. Ojek, ya kuliah apa aja lah. Yang penting halal Pak. Kalau yang ini tugasnya agak mendingan, namanya kondektur. Musuh utamanya adalah penumpang yang enggan membeli karcis. Parahnya saat tertangkap tangan, para penumpang nakal ini punya 1000 macam cara untuk menghindar. Terus terang kereta api itu adalah istri pertama. Nah, kalau istri di rumah itu jadi istri kedua. Kita lebih banyak waktu kita nih setengah umur saya mungkin untuk kereta api. Baik siang, malam. Sedangkan
Sisanya itu di rumah dan kegiatan lainnya itu. Pekerjaan sebagai kondektur kereta bukannya tak beresiko. Apalagi kondektur kereta api jarak jauh seperti Trisula. Trayek Tanah Abang hingga Purwokerto yang ia pegang terbilang rawan kejahatan. Copet dan jambret adalah musuh utama yang harus diwaspadai. Nah, itu pernah waktu itu kejadian di stasiun Jatibarang. Jatibarang saya ya diserang oleh 5 orang jambret. Meski berat resikonya, ternyata penghasilan sebagai kondektur sekali 3 uang dengan pengawas rel kereta. Dari pekerjaan ini mereka tak mampu membiayai kehidupan keluarganya secara layak. Nah, kalau sudah begitu, biasanya mereka mencari kerja tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Wah, kalau mereka terlalu lelah dan kerjanya asal-asalan, bisa-bisa keselamatan penumpang menjadi taruhannya.